Salah. Kerja profesional tuh kayak gitu guys, kalau ada yang nggak pas tuh kita bakal langsung ngomong. Bukannya kita malah jadi nyinyir-nyinyir doang. Vital kenapa Bagas nggak kepilih, itu bener-bener pure haknya dari head coach untuk menjawab itu bukan gua, itu ranahnya head coach. Svavel itu gimana? Dia in-game leader yang bagus guys. Kayaknya pasti nggak nyangka nama-nama Svavel, apa, yang calon hampir mau lolos tuh Ponbit. Mungkin bahkan beberapa udah nggak mikir Potato, itu kayaknya nggak mungkin. Cuman yang dilihat, ada alasannya kenapa head coach milih-milih yang kalian nggak bisa lihat. Karena kalian itu masih lihat popularitas kebanyakan, nggak semuanya memang benar-benar bisa performa. Satu, nggak bisa lihat karena mungkin belum ngerti sengerti itu, tapi mungkin udah punya. Dua, mungkin kan udah otaknya nyampe situ, cuman kayak itu masih nggak bisa lihat yang di belakang layarnya. Sementara Coach Andrew itu bisa nangkep sama yang belakang layarnya. Potato jago banget. Potato, Ponbit itu di luar ekspektasi gue performa mereka selama pelatnas. 4 orang menurut Koko yang jadi satu squad. Nggak tahu, tapi menurut gue minimal ada in-game leader. Kayaknya Kato, Genfos. Itu tetap head coach sama Sinyo sih yang nentuin. Kalau kata Andrew, yang bener-bener bakal nentuin roster nanti juga, input gedenya ada di Sinyo. Diskusi berempat mereka, tapi ada di Sinyo. Ada yang nanya guys, Koisvan jadi apa? Boleh bantu jawab nggak? Scrim Pelatnas pengalaman. Iya, program itu juga dirancang sedemikian rupa sama Andrew dan coaches yang lain biar yang nggak lolos pun dapat nilai plusnya, bukan cuman trial nggak cocok dah buang. Nggak, mereka bukan sampah, mereka orang. Kita kasih disiplin waktu, kita kasih mereka belajar gimana main sama orang, dikasih juga gimana olahraga, dan mereka mulai sadar, oh ternyata gue selama ini gini nih karena kayak ya contoh gue pinggang gue sakit. Genfos itu sininya kenceng banget guys, bahu. Jadi dia kadang pusing karena nggak pernah di stretching olahraga. Kato tangannya sininya sakit. Ternyata itu adalah tenis elbow. Tenis elbow kata coach Andro itu ininya kenceng banget jadi narik. Jadi dia tuh sakit di sini. Siapa lagi? Aduh goblok. Eksa punggungnya sakit, Jaden punggungnya sakit, Svavel punggungnya sakit. Jadi makanya ada yang kayak stiker-stiker itu mereka di visio. Bagus punggungnya sakit banget. Kalian pasti di sini banyak banget kan Viro Bagus. Kalian tahu kan kenapa? Bagus itu sampai duduk tuh gini banget kadang. Kalau main turun banget, dibengkokin banget. Karena Bagus itu ternyata ketarik ototnya. Ototnya ketarik, itu otot di samping pantat satu sama di pangkal paha. Itu gara-gara dia tuh duduk gitu karena dia sakit punggungnya. Jadi banyak yang jadi dibenerin badannya. Ada komplain ini. Jaden awalnya nggak ngomong dia rada itu. Gue ngerasa sakit pinggang ini pas di GH doang sih. Pas di sini udah nggak. Udah lu cek dulu dan ternyata kalian tahu kan punggung kita tuh selalu ada ini badan, terus otot yang nonjol dikit, terus tulang. Jaden tuh datar tulang sama ototnya. Sama tulang kan orang biasanya tahu kan tulang tuh ini dada nih, ini di sini ya. Ini dada agak ngelengkung dikit kan. Jaden tuh datar. Dibenerin semua, iya jarang olahraga. Disadarkan. Resiko pro player enggak sih. Kalau pro player udah proper pasti tetap jaga fisik. Karena ketika Anda fit, Anda bisa main jauh lebih baik. Kita tuh bisa menghadapi hari lebih baik. Jadi bangunlah dengan mood yang baik. Olahraga dulu, berkeringat, biar semangat, biar bugar. Kalian bisa menghadapi hari dengan lebih enak. Termasuk penilaian fisik enggak sih? Stamina Kembar termasuk yang stamina paling kuat loh. Dari hari pertama banyak yang udah lemes di malam, Kembar kuat sampai selesai. Abi gimana? Masih nggak berani dia ngecek. Nanti bakal gue cari cara paksa. Kalau nggak gue paling Coach Andro. Abi respect banget sama Coach Andro sih. Anak kejurnas paling mencolok banget siapa? Nggak mau sebut. Bukan player dicek juga. Kalau visionya kosong, ya cek juga lah kayak gue. Gue ketahuan di sini gue radang. Di sini nih, radang. Gara-gara salah pakai keyboard. Tahu kan kita kadang keyboard gini kan. Gini kan, jadi harusnya kan lurus gini. Sakit jadi. Halo Wilbert. Ternyata dia radang. Jadi kalau sakit situ gue radang. Kato itu hampir carpal tunnel, tapi ternyata tuh ketarik gara-gara tuh ototnya gitu-gitu.
Kemarin pulang naik mobil Bagas. Enggak, gue sama Jaden. Lihat story Isvan lah, makanya sedih kali aku nih. Dota Cibana hilang 1 gimana gameplaynya? Itu bakal menarik. Cuman yang nggak tahu, lihat deh nanti. Jujur bagus lagi galau ini. Cuman nggak bakal gue spill juga galaunya apa. Pemain paling menonjol siapa? Ada, cuman gue nggak mau spill. Share lagi nggak sih guys? Tolonglah. Woi, sorry. Di IG story bareng Jaden Lejang. Iya, gue main ke GHRA karena janji yang gue bilang tadi, buat Media Day Bagas datang lebih cepat. Besok ntar gue pergi makan tuh sama orang Media Day-nya sama Bagas bertiga. Makan Mimi cantik, makan cantik. Bagas nangis nggak main? Enggak. Bagas mah santai. Masa dia mau terlihat kalah? Cowboy ngevlog nggak? Mungkin bakal nanti kelar ini. Spill yuk kok tipis saya. 1 roket deh gue spill. Enak aja. Bagus mukanya nggak bohong sih. Iya, dia lagi emosi tuh kemarin. Di foto Satar itu dia lagi emosi. Ngevlog di game. Jarang. Beberapa player nangis pas kita kelar announcement, kita ngumpul, obrolan perpisahan, beberapa player nangis. Telur dulu lah minimal. Koiswan kenapa hidungnya glowing? Kayaknya berminyak terus kena cahaya deh. Lagi glowing, sehat. Namun bonenas. Terakhir gue bercanda ngomong roket dulu, ntar gue spill sih gue dikasih Cowboy roket sih ya. Kesel juga gue. Tapi terima kasih Cowboy. Anak kembar kalau dipisah sama aja setengah nyawanya hilang. Betul. Post di mana? Di kosan. Performa Old RA gimana kemarin? Biasa aja, nggak ada yang gila-gila banget. Makanya jangan terlalu banyak berfantasi lah guys. Meskipun nama gue fantasi, gue nggak terlalu banyak berfantasi kok. Fantasi gue cukup di kebutuhan biologis saja. Kebutuhan biologis saja. Aduh. Boleh aja. Misalnya contoh satu keluar ngundurin diri. Contoh misalnya Cowboy ngundurin diri. Misalnya nomor 11 yang naik. Pasti. Mic bermasalah kah? Enggak kan? Halo? Mungkin Devil Hunter terlalu dikecilin itu apanya? Penilaian nggak boleh dilihat. Nggak. Kalaupun boleh itu dikasih tahu itu oleh coaches kita. Nah kalau soal tes psikotes kemarin guys, hasilnya tuh setiap orang boleh lihat hasilnya sendiri-sendiri. Tapi kalau hasil atlet itu cuman boleh dikasih tahu dari orang yang bertanggung jawab. Ngasih tahu misalnya kayak Zuxi gimana, oh Zuxi psikopat, Zuxi gini itu cuman boleh orang yang diserahkan oleh BIN itu karena ada asosiasi psikologi. Hasil tes psikotes emang nggak boleh sembarangan di spill dong. Bagus ya Bosi, kenapa nggak tahu. Tapi kata Cowboy pas kirim Old RA perform banget. Dia perform tapi hasilnya nggak segila-gila itu banget. Perform guys, perform. Tapi nggak segila itu, nggak wow yang kalian pikir dulu. Kalian tuh terlalu banyak soalnya yang kemakan nama sejarah kalau RA itu tuh udah kayak roster para Tuhan gitu. Cowboy bilang udah hampir nyerah week 1. Ini baru 1 minggu. Semua bilang mereka udah hampir nyerah. Dan itu ada tujuannya juga. Para coaches dengan sangat bijak bikin jadwal dari awal itu padat dan benar-benar langsung banting setir. Pokoknya bangun pagi, pokoknya olahraga, pokoknya scrim 2 kali. Tapi itu benar-benar gila banget karena memang ngetes mental dan lain-lain. Itu ada tesnya juga.
Lagi pakai apa? Lagi pakai American Breakfast. Terbiasa untuk pura-pura Cowboy improve banget saat keluar BTR, setuju. Gue kan ngobrol sama Jaden tuh. Digelin Cowboy enak banget anjir. Pokoknya backupnya bagus, komennya bagus gitu. Memang banyak yang bagus-bagus guys. Bagas gak kepilih bukan berarti dia bukan kandidat yang mau dipilih dari awal. Itu keputusan yang sangat berat. Kita memiliki 21 atlet. Kenapa 21? Karena atlet ke-22, Maul, itu dari hari pertama COVID terus gak lama milih untuk undurin diri pulang. Koizumi gosongan apa enggak sih? Apa efek lampu? Harusnya efek lampu, harusnya gak gosongan. Gue di situ mendung terus Koizumi. Pendapat gue tentang Zuxi, tetap salah satu pemain paling berbahaya di PUBG Mobile. Cuman alasan kenapa nggak dipilih itu kan haknya dari head coaches, bukan. Yang penting kita percaya emas untuk Indonesia. Kita sudah komit, kita bilang emas untuk Indonesia, kita full support. Pasti ada aspek-aspek lain juga yang dipikirin para coaches-coaches kita. Gue percaya sama coach yang gue pilih. Karena staff kepelatihan timnas ini mau gimana pun tadi gue bilang gak cocok, yang bikin ini adalah gue. Gue dipanggil pertama di timnas, dipikirnya kok Richard awalnya gue head coach, tapi gue bilang aku bukan coach kok, aku manajer. Terus aku mikir, kalau gini gue mungkin bisa cari orang yang menurut gue pantas biar kita bisa bikin satu tim ya. Gue pilih Clover, lalu Clover ngobrol-ngobrol, gue kasih saran buat asisten buat keduanya itu adalah Jeffrey. Dan so far so good, semuanya jalan, programnya bagus banget, jalan. Cuma kalau ada salah-salah kata atau gimana-gimana ya itu apa yang itu namanya kita juga manusia, kita nggak lepas dari kesalahan. Tapi gue yakin ini udah dipikirin mateng berulang-ulang kali oleh coaches, jadi ini bukan sesuatu yang kayak nggak usah lah ngapain gitu, nggak mungkin. Spill Ina 3 kemarin. Nggak ingat, kalau mau tanya itu sama Sinyo. Soalnya yang ngatur itu mereka yang hafal nomor-nomornya berapa. Gue nggak mau terlalu ikut campur. Swavel itu memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, leadership dia juga bagus, komunikasi dia bagus. Tembakan jarak jauh dia lumayan, cuma kalau jarak dekat memang mungkin kalah sama yang lain. Tapi kadang yang dibutuhkan oleh sebuah tim adalah seorang kapten, bukan cuma seorang IGL. Genta dari dulu jago guys. Zaman boom lagi bau-baunya banget tuh yang bisa nembak Genta IGL. Bos, Swavel pernah ngeratain Athena sendirian bos. Athena Slayer itu jangan lupa, ada kakak SKR, ada Zuxi, ada Swavel. Matthew gimana kok pas calon coach dia serius nggak tahu, gue kan nggak ada urusan sama programnya Matthew, gue fokus sama program dari head coach yang gue ajak bergerak bareng sama gue. Please lah, kasihan pemain yang udah dipilih. Ya emang katanya emas untuk Indonesia. Yang kalian mau nggak kepilih protes. Dasar biasa netizen otak kecil merasa sok tahu kadang-kadang banyaknya. Solo diambil dari squad ya, diambil 6. Genfos juga pernah diratain STE. Tapi kan kita ngomongnya pas turnamen. Katanya Indo Pride. Untung otakku gede. Untung otak bawahku gede. Aduh. Titit dong. Gue jujur pas gue di stage kan gue gak tahu juga listnya ya. Dengar-dengar nama dipanggil. 9. Made Bagus Prabaswara. Gue jujur mikir, wah ini Bagas lah dipilih, sepaket kan. Gue kan gak tahu juga ya. Tiba-tiba Nizar, kaget gue. Tapi gue bukan nge-discredit Nizar ya. Nizar menurut gue bagus. Nizar jujur, dia memulai ini dengan setengah hati karena banyak beban hidup yang dihadapi. Dia jadi kayak, aduh lanjutin gak ya? Pengen, tapi banyak yang harus gue urus. Setengah hati, tapi dia jadi... Abi sama Nizar itu di scrim hari pertama, yaitu hari ketiga kita di Platnas. Itu tolol banget. Tapi mereka berkembang sampai mereka bisa kepilih jadi ke 10 besar. Itu sih GG sih. Bang, Ryzen ganti Zuxi. Mama lu gue ganti yang bapak dia. Gimana? Heran kadang mulut orang tuh
kurang ajar, nggak pakai otak. Namun bolehkah sekali di awal-awal mereka memang tusun terus, tapi nggak lama pas sudah mulai diituin lagi, ngebantai bos, sakit ya kan. Jilat lo, oke sip. Opini orang yang nggak penting kayak lu ngapain gue dengerin? Kalau lu dari baru mulai datang aja nggak ada sopan santun langsung ngegas, ya kan? Siapa namanya? Ova nama aja kayak nggak jelas. Hidup tuh nggak usah lah dipenuhi dengan kebencian, teman-teman. Itu quote yang gue suka banget dari siapa ya? Dari, siapa sih? ADMS ya? Gigi banget loh, dia bilang, dia kan dihina orang kan, dibilang, udah tolol, dia bilang, ya so far sih saya, jadwal saya sibuk banget gini-gini. Ayolah, kalau kamu bisa punya waktu untuk memperhatikan apa yang saya lakukan pada akhir-akhir ini, bisa geserkan energi Anda itu untuk fokus ke pengembangan diri Anda. Jangan penuhi diri Anda dengan kebencian. Wih gila, gue suka banget itu kayak. Itu kata-kata yang cocok banget buat netizen tuh kayak, nggak usah nyebar kebencian, menuhin diri lu dengan kebencian. Yang lu benci juga nggak bakal benci, jadi lu nggak bakal menghimpun energi negatif. Lu ngehancurin diri lu sendiri. Kenapa daripada kalian buang-buang waktu kalian tidak memperbaiki diri kalian sendiri, sampai orang yang kan bilang adalah idola kalian bisa kan jadiin rival kalian. Potato gimana? Potato sih gila banget sih. Itu tuh jago banget ya di awal. Komunikasinya jalan, tetap sakit, backupnya bagus, ngatur rotasinya mantap. Itu di awal tuh kayak, gue gak nyangka Potato bisa segila itu. GG sih, tapi emang itu 9 hari yang panjang banget. Banyak banget yang dilaluin rame-rame. Gue gak bilang kalau gue juga kerjanya bagus, gue ada banyak blunder, tapi baik banget dari Andrew bantu negor gue dengan secara profesional. Terima kasih juga sama Coach Ando tuh yang nge-support gue, percaya sama gue. Anak-anak masing-masing tuh punya sesi personal interview sama Coach Andrew. Gak semua sih, karena waktunya terbatas banget. Underrated Gak semua karena waktunya mepet. Tapi sekali orang dapet kena sama Coach Ando tuh kayak, gila lu pasti mau sih jadi manusia yang lebih baik habis ngobrol sama Coach Andro sama ngasih tahu plus minusnya di lu sendiri. Kejadian lucu di Platnas. Paman sih, Nicil panggilannya jadi Paman. Terus dia jadi icebreaker buat semuanya. Jadi semuanya bisa nyatu, bisa ngelawak-lawak bareng. Gue yakin beberapa orang mikir, wah Glimpse mah cuman bakal jadi pajangan di situ, tapi enggak. Glimpse bisa ngisi di posisi-posisi tertentu, ngebantu scrim kita, mendapat pengalaman yang sangat banyak dan juga jadi temennya anak-anak. Dia hebat sih, Paman Nicil. Asal kalian perlu tahu ya story-nya. Andrew Clover bukan. Clover tuh Andrew. Andrew tuh Coach Andromeda, pelatih fisik yang ada di Platnas. Saking bagusnya program yang dibuat oleh Clover. Dan ternyata pas diskusi, Jeff juga kenal sama Coach Andro. Coach Andro tuh jadi ditarik jadi pelatih fisiknya timnas. Padahal niat awalnya dijadiin mental coach buat pakai PUBG Mobile. Gila. Coachnya baper anjing. Ini nih kita baru bilang soal energi negatif, kebencian, dan dia masih menyebar kebencian. Ya udahlah, biarin aja yang kayak gitu guys. Cuekin. Kalau masih banyak nge-spam bacot, tinggal di ban. Admin kita masih ada kan? Pilih Galina 1, Ina 2. Kayaknya masih bakal belum. Tahap 2 tuh bakal jadi tetap menentuin siapa yang main jadi roster 1, roster 2. Semoga IGL bukan mental online, amin. Tapi Potato sih kita udah tahu nggak. Orang kita udah main di Dubai, tetap keras bos. Svavel juga, dia kan udah main di stage offline sama kita dulu PMCO dan saya. Ponbit bagus ya. Aim Ponbit sakit banget. Aim Ponbit tuh sakit banget. Semua bilang gila Ponbit jago banget. Ponbit disuruh ngeras nggak ngerem. Kata Jaden, Ponbit tuh lu suruh ngeras nggak ngerem, gaspol ngeng. Gitu anjing. Gue denger Jaden ngelawak kayak ngakak anjing. Dan menurut gue keren juga guys. Seorang Jaden tuh kan anaknya cool gitu ya. Tapi kalau udah ngobrol asik anjing. Coach baper gara-gara Mi Panci PNC Bagas. Ya Tuhan, lu pikir coachnya otaknya secetek lu. Kalau otak lu tuh emang adanya di jempol kaki, ya jangan ditunjukin di publik, malu. Heran dasar orang tolol.
Andrew Clover tuh bahkan udah jadi coach udah mulai di e-sport tuh sebelum kalian itu lahir beberapa. Dia udah 15-16 tahun ada di e-sport. Malah yang tolol-tolol nunjukin kok mereka tolol. Kadang mereka yang bagus-bagus aja tuh kayak coach aja tuh nggak mau muncul di publik karena dia mau fokus sama kerjaan dia. Karena mau gimana pun roster yang dipilih nggak bakal dibilang keren-keren kalau hasilnya nggak bagus. Dia fokus orang yang buat ngejar hasil. Tapi yang di sini pada bacot doang. Sip dah kalau situ paling jago. Situ jago kan nge-coach. Silakan. Pertama tuh masuk ke tim mana dulu jadi coach. GG aja dulu, baru bacot. Tong kosong kok nyaring bunyinya. Tong sampah dong. Sore. 6 pemain invite pelatih, 4 yang lolos. Karena mereka memang memiliki nilai-nilai yang bagus banget yang sudah dipantau dari awal. Iya benar guys, mau segimanapun gue bacot dan kalian bacot, ingat tetap lihat hasil akhir. Soalnya mau gue ngebelain segimanapun kalau hasilnya jelek pasti tetap bakal kena hujat juga. Soalnya namanya game kompetitif, pelatih itu nggak dilihat prosesnya, pelatih itu dilihat hasilnya. Dan beruntungnya kalau timnas melihatnya dari proses. Cuman kalau kayak contoh yang udah di Sintayong dipanggil kan, orang PSSI-nya kan maunya hasil, nggak peduli sama proses. Kalau di kita masih peduli proses karena kita tahu hasil tuh nggak ada yang instan. Dikira kembar Abi itu semua hasilnya instan, enggak, itu ada dari hasil kerja keras proses.